Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan karunia juga kita masih bisa hadir pada malam hari ini, bisa mendengarkan siraman rohani mengenai eksistensi kita dan tujuan kita di kehidupan hari ini. Kenapa hari ini kita masih semangat untuk belajar menempuh ilmu pengetahuan. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan, gerakan, dan juga keringat dia mengantarkan kita pada zaman kegelapan menuju kepada zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini, dengan begitu banyak nikmat-nikmat pula, yaitu nikmat paling utama adalah nikmat ilmu, di mana kita bisa belajar tempat ini. Baik, pada malam hari ini saya akan sedikit bagaimana men-sharing persoalan hakikat kita hidup di dunia ini dan tujuan kenapa kita itu diciptakan. Jadi ada banyak variabel atau ada banyak indikasi yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam kacamata agama itu tidaklah tertolak bahwa memang keberadaan kita di dunia ini adalah untuk kita beribadah kepada Dia, bagaimana kita menghormati dirinya, bagaimana cara kita untuk melakukan segala macam penghormatan yang paling baik untuk bisa mendapatkan rahmat dan mendapatkan pengakuannya bahwa kita adalah hamba-hambanya yang benar-benar menginginkan sebuah kebaikan. Tanpa berlama-lama, tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengapa kita diciptakan. Tentunya kita sudah mendengar ataupun membaca pada teks-teks sebelumnya, teks-teks secara historis pada buku-buku agama maupun buku-buku sejarah, bahwa kita sebenarnya itu secara energi kita ya pernah hidup di surga, kemudian diturunkan oleh Tuhan dikarenakan ada sebuah perbuatan yang salah. Apabila ketika tujuan kita di dunia ini yaitu kembali lagi ke surga, maka sebenarnya apa yang ingin kita mau dapat di sana, di surga itu? Toh sebelumnya kita sudah dikeluarkan. Cuman pembahasan pada hari ini kita tidak akan masuk kepada ruang-ruang itu. Kita membahas pada mengapa kita hari ini diciptakan di dunia ini, lahirkan di dunia ini. Jadi tujuan hidup manusia itu ternyata sangat berrelasi, sangat mempunyai koneksi dengan mengapa Nabi hari ini ada. Kenapa Nabi hari ini itu bisa ada pada suatu kehidupan kita? Kenapa Nabi hari ini itu melakukan gerakan, melakukan sebuah perbuatan-perbuatan untuk mengajak seseorang pada suatu keadilan semata? Kan bisa kita tahu hari ini kan, Nabi itu mengajak kita untuk melakukan sebuah perbaikan dan suatu kebaikan-kebaikan pula, yang dimana bisa kita tahu implikasinya dan efeknya itu pada peradaban bisa sangat bermanfaat dan punya banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Telah dijelaskan di buku Mengapa Kita Diciptakan oleh penulisnya itu salah satu filsuf muslim terkemuka, bahwa kita hidup di dunia ini hampir mirip dengan tujuan Nabi itu diciptakan. Jadi secara sederhananya tujuan Nabi diciptakan sama dengan seperti kita juga diciptakan, sama dengan manusia pada umumnya.
sama dengan manusia pada umum. Kenapa? Dikarenakan Nabi pun itu adalah salah seorang manusia. Nabi pun juga itu mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama seperti manusia pada umumnya. Maka Nabi, walaupun seperti manusia pada umumnya, Nabi mempunyai pesan dan juga sebuah surat dari Tuhan, membawa surat, ibarat sebuah pesan dari Tuhan yang mengajak manusia itu pada suatu perbuatan ataupun sebuah kebaikan, yang dimana kebaikan yang kita tahu di sini, kita ketahui dalam praktis adalah membicarakan nilai, yang dimana itu berkorelasi dengan kesemestian, mesti atau tidak mesti. Ini merupakan gambaran awal, gambaran pertama, sesi pertama kita mengenai hakikat kita, tujuan kita hidup di dunia ini adalah sebagai apa sebenarnya. Ya, tidak lain seperti tujuan Nabi adalah menciptakan sebuah peradaban dan sebuah kebaikan-kebaikan tertentu. Hari ini tidak ada manusia yang tidak menginginkan yang namanya sebuah kebaikan. Nabi mengajarkan yang namanya kebaikan. Nabi menginginkan yang namanya itu sebuah kemanfaatan. Begitupun pula dengan manusia. Adakah di sini teman-teman pernah berpikir ataupun ada suatu peristiwa ataupun sebuah kejadian bahwa ada manusia tidak menginginkan sebuah kebaikan? Pastinya setiap manusia itu menginginkan kebaikan-kebaikan pula. Karena sebab itu kita kan karena kurangnya pedoman dan kurangnya pembimbing, maka kita sulit dan tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan atau cara untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kadang-kadang kita sebagai seorang manusia memang menginginkan kebaikan untuk diri kita dan juga pada orang lain, tapi menggunakan cara yang salah. Seperti contoh, seperti contoh, Ini materiku, kakaknya. seperti contoh, manusia itu ketika ingin melakukan kebaikan atau menginginkan sebuah keinginan, menginginkan sebuah capaian yang basisnya keduniawian, pasti mereka akan bagaimanapun mencoba mencapai sesuatu itu berdasarkan kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Jadi untuk mencapai suatu keinginan yang diinginkan oleh manusia pasti membutuhkan yang namanya metodologi atau cara. Cuman terkadang manusia ini sering keliru. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan sebuah kepentingan atau keinginan-keinginan mereka? Sedari awal kan kita bilang bahwa manusia itu tidak ada yang pernah menolak kebaikan. Pasti mereka menerima kebaikan ataupun kemanfaatan, pasti mereka terima. Mereka sangat menerima hal tersebut. Seperti contoh, saya katakan, untuk mendapatkan sebuah kebaikan, manusia ini cenderung sulit dan cepat untuk tergesa-gesa tidak ingin mencapai sesuatu yang diinginkan ini. Mereka lupa cara. Seperti contoh, mereka ingin makan, mereka juga ingin mau berbagi sama orang-orang, tapi metodenya itu mereka salah. Yang mereka lakukan apa supaya bisa bersedekah? Ada dengan untuk berjudi, seperti yang sekarang ini kita tahu kan, berjudi online. Saya pernah dapati itu di salah satu informasi di media, bahwa ketika pas mereka taruhan, kemudian
taruhan itu dia pergunakan untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan, berkebutuhan khusus. Tentunya di sini orang tersebut yang berbudi menilai dan melihat sebuah kebaikan di situ dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu kan, memberikan donasi rezeki kepada anak-anak yang membutuhkan itu. Kita tahu itu kan kebaikan, tapi membicarakan persoalan cara kan itu tunggu dulu, harus kita dudukkan dulu persoalannya. Karena kita sebagai seorang manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan, tentulah di sini kita membutuhkan seorang pembimbing. Maka pertanyaan, siapa yang bisa membimbing? Siapa acuannya, siapa patronnya, siapa fokus dan lupusnya orang yang bisa kita gunakan dan bisa kita coba mengikuti pola perilaku dan apa yang mereka lakukan. Ya, dan tidak kan di sini kita sudah tahu kan bahwa itu sudah dijelaskan bagaimana tentang cara bagaimana untuk rezeki, bagaimana cara untuk membagikan makan pada orang-orang, bagaimana cara untuk bekerja, ya lain-lain. Karena Nabi Muhammad yang bimbing itu pastilah, karena kita tidak bisa lepas. Cuman pertanyaannya di sini, dikarenakan kita tidak hidup sezaman dengan Nabi, kita sudah tidak hidup lagi bersama dengan Nabi, maka pertanyaannya bagaimana kita untuk bisa mengikuti Nabi yang hari ini sudah kita tidak jumpai mereka, sudah tidak jumpai dia, sudah tidak berkomunikasi dengan dia, itu bagaimana caranya? Ya pastilah dengan para pengikutnya, seperti para wali, seperti para ulama dan lain sebagainya. Maka di sini bisa kita menarik kesimpulan bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah bagaimana cara untuk kita meniru Nabi, bagaimana cara kita hari ini berkehidupan dan mengikuti pola perilaku Nabi. Karena kita sudah mengetahui kan bahwa Nabi ini merupakan salah satu patron, dia manusia sempurna. Kita hidup di dunia ini, kalaupun tidak ada pembimbing, maka tentu saja dan pasti kita akan hidup dalam sebuah keacauan, dalam sebuah ketidakberaturan. Apalagi membicarakan sebuah nilai-nilai. Jiwa kita, diri kita senantiasa menginginkan yang namanya sebuah kebaikan. Cuman kebaikan itu sendiri kita tidak tahu untuk menakar dan bagaimana cara untuk sampai pada suatu kriteria-kriteria yang memang kita inginkan kan. Seperti sudah jelaskan, orang cenderung itu berbuat baik, suka berbuat baik, semua berbuat baik. Cuma perbuatan dan caranya untuk sampai pada kebaikan itu kan harus kita lihat dalam kerangka sosial dan juga kerangka agama. Kalau macam kita berbuat baik semata-mata karena subjektif kita, karena memang keinginan pribadi kita, kalau macam hal itu menjadi indikator untuk melakukan perbuatan baik, maka semua orang itu berarti berbuat baik. Tidak ada yang melakukan perbuatan jahat. Seperti contoh orang merampok itu kalau macam kita katakan bahwa segala hal yang menjadi keinginan kita kan untuk melakukan kebaikan, mereka tidak buruk dan mereka tidak jahat. Orang merampok itu tujuannya adalah bagaimana supaya menghidupi diri mereka kan? Untuk bagaimana mendapatkan uang dan mungkin bisa membayar hutang-hutangnya mungkin, atau membayar hutang-hutang keluarga, atau menghidupkan keluarga. Kan dalam sudut pandang yang berbeda itu adalah salah satu kebaikan kan? Itu adalah satu kebaikan. Cuma secara metodologi, caranya apakah itu benar? Makanya di sini kita melihat itu sesuatu secara objektif, secara realistis. Maka di sini dalam buku Mengapa Kita Diciptakan dikatakan kita perlu pembimbing. Pembimbing itu adalah Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya, para tabi'in, wali, ulama, ustaz dan lain sebagainya yang masih mengikuti kriteria Nabi. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz.